Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, alhamdulillah. Malam ini kita mulai lagi ngaji filsafat untuk sesi baru. Setelah 2-3 bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan fase filsafat barat modern, mulai dari pencerahan sampai terakhir di Karl Marx. Malam ini kita kembali ke timur, ke dunia Islam. Kita masuk ke pencerahan ala timur. Kalau kemarin Enlightenment yang versi barat itu melahirkan peradaban saintifik yang luar biasa, kalau di timur kebalikannya. Pencerahan di timur itu yang dilahirkan gak kayak barat. Itu yang sering saya singgung. Jangan-jangan memang karakternya barat dan timur itu beda. Ya, jadi cuma hari ini akhir zaman. Jadi karena akhir zaman, matahari terbitnya dari barat, dan peradaban kita pusatnya di barat. Nggak apa-apa lah, nanti pada saatnya akan ke timur lagi. Semoga. Cuma peradaban akan kembali ke timur, kuncinya kita, kalian khususnya. Tapi kalau kalian gayanya masih kayak gini, ya saya nggak jamin. Iya, kalau generasinya kayak hari ini, aku masih lama matahari terbit di timur lagi. Hari ini masih terbitnya di barat. Ya, berjuanglah. Yang ada di pikiranmu kan juga masih barat. Bahkan sepak bola pun jadi beratnya barat. Nanti malam sepak bola. Oke. Jadi saya sebut pencerahan karena iluminasi itu memang secara harfiah artinya pencerahan. Enlightenment, pencahayaan. Pencahayaan itu kan pencerahan. Kalau bahasa fisika, iluminasi itu artinya kepadatan berkas cahaya pada satu permukaan. Neon ini iluminasi. LCD yang jatuh pada layar itu iluminasi. Kamu bawa senter terus kamu nyalain dan nyalanya ditimpakan pada sesuatu, itu iluminasi. Jadi disebut filsafat iluminasi karena memang fokusnya ada pada iluminasi, pencahayaan. Ya, kalau sudah dikasih cahaya kan terus jadi cerah, pencerahan. Dan khas timur ya, pencerahan itu tidak dari akal. Kalau akal berarti usahanya manusia sendiri, padahal manusia itu cenderung gelap, cenderung tidak sempurna. Maka cahaya yang utuh itu datangnya dari luar manusia, dari Tuhan. Dan ini sebenarnya nanti kalau di Miskatul Anwarnya Ghazali, ini sebenarnya solusi dari kebingungannya barat ketika membahas filosofi of mind, tentang pengetahuan. Nanti kapan-kapan tak jelasin itu. Tapi yang jelas pencerahan, kenapa disebut filsafat iluminasi? Karena cara berpikirnya bahwa manusia itu akan ketemu hakikat dirinya, hakikat hidupnya, termasuk segala jenis pengetahuan. Itu yang lebih sempurna adalah yang dicerahkan langsung oleh Tuhan dalam diri manusia. Maka kan di Quran itu ada ayat la yamassuhu illal mutahhar. Mutahhar itu kalau
di bahasa Indonesia kan orang yang tercerahkan. Jadi kamu tidak akan bisa ketemu maknanya, kamu nggak akan bisa ketemu hikmahnya Al-Quran kecuali kamu mutahhar, orang yang dicerahkan. Meskipun terus oleh para ulama fikih diartikan mutahharun itu ya sebelum pegang Quran harus wudu dulu. Ya tidak apa-apa, itu kan makna fikihnya. Tapi makna filosofinya la yamassu ilal mutahharun itu bukan mutahhirun loh ya. Kalau mutahhirun orang yang bersuci. Kalau mutahharun itu orang yang disucikan, maksudnya disucikan orang yang mendapat pencerahan, dicerahkan. Jadi mutahhar. Jadi makanya besok kalau ngasih nama anak daripada dikasih nama mutahhir, mending kamu ngasih nama mutahhar. Kalau mutahhir itu upayanya sendiri. Kalau upayanya sendiri ya bisa nyampe bisa enggak. Tapi kalau mutahhar itu ada agen lain yang ikut membantu dia tercerahkan. Oke, jadi itu dari sisi akar katanya. Kenapa sih kok filsafat Islam paruh kedua ini disebut tradisi iluminasi? Ya karena memang gayanya gaya iluminasi. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Dulu kan sebelum Ramadan kita ngaji filsafat Islam yang peripatetik, yang dimulai dari Al-Kindi, saya lupa dulu buahnya sampai Ghazali segala itu kan. Itu fase pertama, fase filsafat Masya'iyah. Hari ini kita iluminasi filsafat Isyraqiyah. Masya'i dulu tak jelasin disebut filsafat Masya'i. Masya' dari kata-kata bahasa Arab, artinya jalan-jalan. Jadi kenapa disebut filsafat yang jalan-jalan? Karena inspirasinya dari Yunani. Dan para filosof besar Yunani itu kalau mendidik murid-muridnya nggak pernah di kelas kayak gini, nggak pernah duduk seperti ini, tapi di kebun. Nah kalau sekarang ya kamu keluar kita di lapangan voli apa lapangan basket itu, nah terus kalian yang duduk tapi ustadznya berdiri jalan-jalan. Jadi muter-muter sambil cerita, mau sambil muter-muter gitu kan. Jadi kamu mengikuti gurunya yang jalan-jalan sambil noleh sana, noleh sini berarti. Nah itu makanya disebut Masya'iyah, filsafat yang jalan-jalan. Jadi kalau kalian ada yang sukanya jalan-jalan, berarti kalian punya bakat untuk jadi filosof Masya'iyah. Ya. Cirinya yang suka jalan-jalan itu gampang. Kamu buka Facebooknya nanti mesti banyak OTW. Nah, iya itu mesti. Wah itu filosof Masya'i selalu OTW. Dari kos-kosan ke kampus saja OTW ke kampus. Nyampe kampus OTW lagi, OTW ke kelas. Iya, kurang gawean. Oke. Kalau Isyraqi, ya Isyraqi itu pencerahan juga. Arabnya iluminasi. Iluminasi itu bahasa Latin sebenarnya, tapi terus jadi Inggris. Maknanya sama. Isyraqi, iluminasi. Dari sisi filosofi yang diwarisi, kalau peripatetik itu lebih banyak mewarisi Aristoteles. Cara berpikirnya cenderung rasional, pakai logika. Maka disebut burhani. Sementara kalau iluminasi itu kiblatnya Plato, agak idealis. Kalau Aristoteles itu agak realis. Kalau Plato kan cara berpikirnya agak mistik, karena Plato memang banyak melakukan perjalanan ke timur. Gila dia juga sampai Mesir segala. Bahkan dia ngerti satu wilayah yang disebut Atlantis zaman dulu, yang oleh banyak profesor Atlantis dulu itu ya Indonesia. Yang oleh Atlantis itu menjelajah hampir ke seluruh dunia dan kalahnya hanya melawan Athena. Cuma Athena sebelum filsafat, Athena kuno. Itu peradaban besar yang
Ya pokoknya teknologinya canggih lah. Itu disebut oleh Plato di dua bukunya, dua dialognya. Oke, itu yang diwarisi oleh tradisi iluminasi. Maka orientasinya memang berbeda dengan peripatetik. Kalau peripatetik mengandalkan Burhan, kalau iluminatif mengandalkan irfan. Ada yang namanya Burhan dan irfan nggak di sini? Nggak ada. Kalau Burhan itu rajanya ada di kepala. Kalau irfan rajanya ada di batin. Bedanya di situ. Jadi kalau mobil ya setir atas sama setir tengah. Kalau setir atas itu filosof Burhan. Kalau setir tengah itu filosof irfan. Kalau setir bawah itu iya, setirmu kan selalu setir bawah. Jadi yang mikir itu bukan kepala atau hati, tapi bawahnya hati. Kalau tidak perut ya bawahnya perut dikit. Yang jadi modus kan itu. Kalau yang perut itu kalian yang dipakai kan logikanya emak kemarin. Sementara yang bawahnya perut dikit itu yang dipakai logikanya Freud. Itu khas. Heran. Tapi ya tidak apa-apa. Sebenarnya hidup itu memang harus utuh. Kalau kepala sama hati itu ya anyep. Anyep itu. Anyep itu tidak ada rasanya memang. Yo harus ada warnanya. Om dikasih Allah potensi untuk dimanfaatkan. Cuma jangan jadi setirnya. Kalau orang-orang peripatetik, setirnya harus akal. Makanya hampir semua filosof dari Al-Kindi sampai Ghazali kan ngomong tentang akal fa'al, akal mustafad yang kemarin dijelasin sebelum Ramadan itu. Karena dia harus jadi setir. Sementara nanti iluminasi yang diomongkan urusan batin, yang jernih, yang bersih. Karena batin yang kotor itu tidak bisa memantulkan cahaya, tidak bisa memantulkan pengetahuan. Itu iluminasi, karena dia mewarisi Plato. Oke. Ya, saya sengaja tidak ujuk-ujuk masuk ke Suhrawati karena harus saya antarkan sebentar biar kalian nggak bingung. Nanti kalau tiba-tiba masuk ke Suhrawati, mungkin kalian pening, kaget. Kok tiba-tiba ajaran Islam jadi kayak gitu? Filsafat Islam kok jadinya wajahnya berubah sekali. Maka sengaja tak khususkan harus diawali dari pengantar biar ngerti jerung-jerungannya. Oke, baru nanti kita setelah ini mungkin minggu depan ngomong Suhrawardi, setelah Suhrawardi Ibnu Arabi, setelah harusnya mungkin Ibnu Arabi dulu dari segi waktu, tapi dari sisi pemikiran mungkin akan lebih mudah kalau tak awali dari Suhrawardi dulu. Dari Ibnu Arabi mungkin Mula Sadra, atau kalau saya punya mood sebelum Mula Sadra tak kasih sebentar aja Jalaluddin Rumi. Jadi paling tak kita punya 4 ya, Suhrawardi, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Mula Sadra. Syukur-syukur saya lagi enak hati, mungkin tak tambahi Abdul Qadir Jailani atau siapa lah di antara para filosof iluminasi yang khas di dunia Islam. Tapi kalau sudah jenuh di dunia iluminasi ya kita keluar sebentar kembali ke barat untuk menengok dunia baru pasca Marx. Jadi diambang postmodern. Itu nanti setelah setelah iluminasi selesai. Setelah itu mungkin kembali lagi ke timur, entah ngomong apa, masih panjang. Jadi jangan kesusu lulus. Lumayan kan ada alasan yang ditakoni kuliah tidak lulus-lulus lu ngaji filsafat dulu. Belum tugas jangan lulus dengan alasannya tidak lulus-lulus. Oke. Iluminasi lahir sekitar abad ketiga Hijriah. Pusatnya di Persia, Iran sekarang. Cuma lebih luas dari Iran sekarang. Persia zaman itu mungkin daerah-daerah Afghanistan itu masuk juga ke wilayah Iran. Jadi era ini, abad ketiga ini, dinasti Abbasiyah mulai surut, digempur oleh Mongol. Muncul dinasti-dinasti baru kecil-kecil, ada Saljuk, ada Buwaini, ada Murabitun jatuh diganti oleh Muwahhidun,
cuma tidak sedahsyat pendahulunya. Jadi umat Islam memulai langkah pertama menuju deklinasi itu sekitar abad ketiga Hijriah. Mulai agak surut dari sisi dunia ilmu pengetahuan, tapi kalau dari sisi politik masih menang. Tapi dari sisi cahaya dia mulai agak surut. Itu sebab yang pertama. Jadi di era ketika lahirnya filsafat iluminasi adalah ketika cara berpikir rasional khas Abbasiyah yang dimotori oleh Mu'tazilah, yang diramaikan oleh para ilmuwan era zaman keemasan, yang diwarnai oleh para filosof peripatetik mulai surut. Mulai perlahan-lahan orang mulai nggak terlalu suka lagi dengan cara berpikir rasional. Sampai Ibn Rus meninggal dan dianggap Ibn Rus itu adalah filosof muslim terakhir. Setelah itu umat Islam tidak sibuk lagi dengan filsafat. Ilmu agama yang paling populer saat itu paling, kalau tidak ilmu kalam yang benturan antara Sunni Syi'i atau Asy'ariyah Mu'tazilah, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ya masing-masing punya kotaknya sendiri. Nah, itu dunia Islam awal jatuhnya Abbasiyah. Yang sampai hari ini kita tidak mengalami lagi kejayaan seperti sebelumnya. Itu sekitar abad ketiga Hijriah. Itu yang memicu. Pemicu kedua adalah apa? Itu saya sebut konflik Arab Persia atau rivalitas Arab non Arab. Jadi sejak era Umayyah bahkan itu kan orang yang non Arab ini agak terpinggirkan, agak terdiskriminasi. Konflik Arab Persia itu diawali sejak Persia takluk bahkan sampai hari ini. Coba dilihat dalam sejarah itu kan Persia, Iran sama negara-negara Arab itu kan sering nggak akur karena memang ada akar sejarah yang panjang. Persia takluk itu kan zaman Umar. Dan Persia sebelumnya adalah peradaban besar selain Romawi. Kan kalau yang belajar sejarah kan Arab zaman itu, Jazirah Arab Hijaz itu kan diapit oleh dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Dan perangnya Persia Romawi itu jangan salah, 20 abad lebih. Perang terus, gantian. Makanya Quran sampai ada ayat yang khusus meramalkan sebentar lagi Romawi kalah, tapi setelah Romawi kalah dia akan menang dan seterusnya. Karena memang dua peradaban besar saat itu, peradaban barat diwakili Romawi, peradaban timur diwakili Persia. Jadi Persia memang punya DNA, punya gen peradaban besar zaman itu. Nah, cuma di era Umar bin Khattab kan Persia jatuh, kalah oleh Islam. Ya meskipun terus banyak yang masuk Islam, tapi diakui atau tidak pasti banyak juga yang mantul sama Islam, khususnya Arab. Apalagi terus politik zaman itu, apalagi era Umayyah ini kan orang-orang yang non-Arab itu dianggap warga kelas 2. Ada sentimen Arab non-Arab. Nah, itu kan sehingga ketika Islam masuk ke Jawa misalnya, nggak cuma Persia, itu kan ada sentimen itu. Itu yang bikin penduduk lokal yang agak tidak suka sama Islam terus nulis kitab aneh-aneh, nulis Batu Loco lah, nulis Darmo Gandul lah, itu kan sebenarnya dalam rangka komplain itu, menjelaskan gimana orang yang pakai jubah, pakai serban, jenggot dawa itu harus ditafsirnya aneh-aneh, saru-saru itu sama orang Jawa zaman dulu. Itu sebenarnya karena ada sentimen itu. Persia juga merasakan itu, dan jangan salah, bahkan Umar bin Khattab aja kan tewasnya oleh orang Persia yang namanya Abu Lu'lu'ah, luar Persia. Perang terakhir yang bisa kalian lihat antara Arab dan Persia kan ada itu, perang Irak-Iran. Itu kan kalau kamu coba dibaca lagi, kenapa sih kok ada perang Irak-Iran, itu sebenarnya sejarah panjang persaingan persatuan antara Arab dan Persia. Hari ini kan masih terasa sekali. Coba baca misalnya debat antara Syiah dan Wahabi itu, orang sana itu ya sama Wahabi mangkelepol, sebaliknya orang Wahabi juga gitu, mangkelepol sama Syiah. Itu kan ada sejarah yang panjang. Nah, ya kalian mungkin
apa ya, selain ada ngaji filsafat, ngaji kejawen, mungkin adalah nanti ngaji sejarah Islam biar wawasannya tambah lengkap. Jadi carilah dosen-dosen yang ngerti sejarah, ngerti politik Islam baik kuno maupun hari ini. Itu mungkin ilmu akan semakin lengkap. Saya nggak bisa jelasin panjang. Kalau tak jelasin panjang nanti filsafatnya hilang. Iya, jadi ngaji sejarah. Yang paling dikenal kelompok Mawali. Kelompok Mawali itu ya dari kata-kata maula sih. Mawali itu kan orang mu'alaf non Arab, biasanya terus dijadikan pelayannya orang-orang Arab. Secanggih-canggihnya Mawali itu tetap dia harus jadi budak, dia harus jadi staf, dia harus jadi pegawai. Padahal mereka orang-orang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih canggih daripada tuannya. Sampai hari ini kan gitu. Kalau lihat Arab Saudi itu kan jarang loh Arab Saudi semangat sekolah itu. Iya, coba kalian lihat di Universitas Ummul Qura, mungkin sebagian besar dari luar. Karena mereka merasa sudah tercukupi semua, ngapain sampai sekolah. Ya wis, kayak kalian aja lah yang sekolah. Sekolah, yang sekolah biarlah nanti jadi pegawai kita, kan itu aja prinsipnya. Nah itu Mawali dulu juga gitu. Yang paling terkenal sebenarnya selain orang Persia, Mawali itu dari Turki. Nanti kelompok Mawalinya Turki ini yang dahsyat sampai nanti melahirkan sebuah dinasti besar namanya Turki Utsmani. Ya kan, yang ini orang Barat mesti ngeri kalau dengar istilah Turki Utsmani, karena tukang perang. Kalau perang susah dikalahkan itu Turki Utsmani, meskipun belakangan dia jatuh gara-gara gegeran kalau PDW terus salah ngambil koalisi yang ini kan terakhir di Perang Dunia Kedua itu kan di Perang Dunia Pertama Turki Utsmani yang sisa-sisa itu terus malah gabung sama Jerman. Tapi terus Jerman kalah perang sama Inggris, Perancis dan kawan-kawan. Akhirnya otomatis Turki juga di bawah subordinatnya Inggris. Termasuk semua wilayah yang semula jajahannya Turki Utsmani, termasuk wilayah Palestina. Akhirnya sekarang jadi miliknya Inggris. Cuma Inggris ini waktu dia perang, dia banyak punya utang pada orang-orang Yahudi. Jadi begitu Inggris menang perang, orang Yahudinya naik. Loh iya, kamu kemarin tak biayai loh, waktu perang senjatamu kan pakai duit, ayo bayar sekarang. Ya udah tak bayar, itu ambil Palestina. Datanglah mereka ke sana. Dan sampai sekarang kan gegeran ini kan nggak selesai-selesai. Tapi akar permasalahannya di situ, ada andilnya juga ternyata orang Turki. Salah ide dia salah ngambil. Jadi argumennya nggak terlalu jelimet. Kenapa kok dia memihak pada Nazi Jerman? Karena Nazi Jerman ini yang bandai orang-orang Yahudi. Yahudi kan harus dibantai memang. Terus dia, ini berarti CS ini friend, sama-sama benci Yahudi. Terus dikoncol lah Jerman. Tapi Jerman terus kalah. Karena Jerman kalah, ya dia jadi taklukan. Karena taklukan wilayahnya harus dikasihkan. Terus wilayahnya dibagi-bagi oleh Inggris sama Perancis, termasuk wilayah Palestina. Cuma dia harus bayar utang sama orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sekarang belum tak diriin pemukiman mau apa. Oh ini tanah-tanahku sendiri dulu tak beli dari Inggris. Nah mikirnya gitu akhirnya kan. Dan orang sedunia bingung gara-gara itu. Cuma itu ngaji sejarah sampai Turki aku ngomong. Oke, di bypass nanti kita jadi ngaji sejarah. Nah, yang terakhir, kondisi abad ketiga Hijriah adalah di Persia saat itu lahirnya generasi sufi besar, ngumpul semua di abad ketiga. Mulai Al-Hallaj, Ma'ruf Al-Qurfi, ya kan, Junaid Baghdadi, hampir semua ada di sana semua. Bishr Al-Hafi, Mola, semua ada di sana. Menonjol tradisi spiritualnya. Karena memang sebelum Islam datang, Persia memang punya tradisi spiritual yang sangat kuat. Zoroastrianisme, ada agama Sabi'in, ada Mitraisme, ada banyak tradisi spiritual yang kuat. Maka begitu Islam masuk juga tetap bau spiritualnya menonjol. Sama kayak Jawa kan.
Kenapa sih kok Islam Jawa itu jadi Islam kebatinan? Ya karena sebelumnya memang tradisi spiritualnya kuat. Jadi agama masuk ya terus jadi menonjol juga spiritualnya. Bahkan yang tidak spiritual terus tersisihkan. Oke, jadi secara sosial politik mulai surut. Kemudian ada konflik-konflik internal, Arab Persia, Arab non-Arab dan seterusnya. Dan yang ketiga, tradisi spiritual yang menonjol. Sawah inilah yang nanti bikin subur, melahirkan generasi baru, cara berpikir, tradisi filsafat yang dikenal dengan iluminasi. Jadi itu yang disebut konteks historis. Indonesia hari ini konteksnya seperti apa? Seperti itulah generasi yang akan lahir. Kenapa? Ya semuanya anak zamannya sendiri. Lah kok DPR itu gegeran, lah kok pendidikan tidak karu-karuan, lah kok kesehatan tidak karu-karuan. Ya berarti generasi yang lahir di era ini tidak jauh-jauh dari itu. Makanya kalian tidak usah pesimis, tidak usah waduh aku kok koyong ini sudah apa-apa. Kahanannya memang koyong ini. Jadi kamu tidak perlu mengeluh, saya kok jelek sekali, tidak apa-apa, koncone oke. Nah ini kan gitu. Jadi cuma ya melepeklah, carilah cahaya di mana-mana di tengah-tengah aura konteks historis yang gelap. Kalau hari ini analoginya gelap, ya carilah cahaya. Saya tidak tahu kamu ketemu cahaya di mana. Mungkin kamu ketemu cahaya di Freud, ketemu cahaya di Marx, ketemu cahaya atau besok di Surawardi atau di yang Peripatetik, tidak apa-apa. Yang penting cari cahaya yang menurut kalian sesuai untuk hidup kalian sendiri. Nah, itu di antara misinya ngaji filsafat. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah berharap macam-macam. Wah, saya ngaji filsafat pengen gini pak, nggak usah. Kalau terlalu banyak karep itu biasanya semakin banyak keinginan, semakin mungkin ketemu dengan kekecewaan. Gak usah mikir tua-tua. Dilakoni wae malah enak. Semakin gak banyak keinginan kok dapat enak banyak, itu alamat semakin banyak syukurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau banyak karut itu biasanya banyak gelonya. Jadi dijalanin aja. Konteks historis. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang membentuk tradisi iluminasi. Yang pertama Yunani, tapi bukan filsafatnya, mistiknya. Khususnya sebuah aliran yang disebut Hermetisme. Jangan salah ya, Hermetisme itu beda dengan hermeneutik. Meskipun sama-sama inspirasinya dari tokoh Yunani yang namanya Hermes. Dan nggak sama juga dengan Herpes. Kalau Herpes itu nama penyakit. Ya. Jadi mistisisme Yunani itu diinspirasi oleh Hermes. Hermes itu kalau dalam Islam katanya Syekh Hussein Nasr, juga di kitab yang tak baca itu Al-Majmu'ah Al-Musannafat li Suhrawardi, Hermes itu Nabi Idris. Cuma pakai lidahnya orang Yunani dia disebut Hermes. Gelarnya kan Abul Hukama wal Atibba, orang pintar pertama dalam sejarah, filosof pertama, dokter pertama dalam sejarah. Itu Nabi Idris. Nabi Idris punya murid Asclepius. Yang Asclepius ini banyak disebut-sebut oleh Surawardi nanti di beberapa kitabnya. Jadi di situ kalau diinspirasi dari kitab itu, ini agak unik. Coba dilihat sangat keilmuannya filsafat Yunani. Kita ambil dari murid yang paling muda, Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato. Plato muridnya Socrates. Socrates muridnya Pythagoras dari sisi mistiknya. Pythagoras muridnya Empedokles. Empedokles muridnya Agatha Daimon dan Hermes. Agatha Daimon itu Sis, Nabi Sis. Kalau Hermes Nabi Idris.
Ya, Nabi Sis ya anaknya Nabi Adam, berarti dia mewarisi hikmah dari Nabi Adam. Oh itu kajian sana. Cuma ini kalau dijelaskan panjang, kamu bacaan sendiri kitabnya ya kalau tak percaya. Karena ini agak rumit silsilahnya. Nanti kamu akan kaget kalau baca beberapa nama ternyata orang itu tuh yang dimaksud. Kalau di Islam namanya bukan itu. Nanti akan jadi seperti itu. Gimana transmisi keilmuan itu nanti kalau ditarik cabangnya Pythagoras dapat dari mana? Antara lain dia dapat dari Mesir dan India. Mesir dan India itu nanti siapa sih yang dia temui dan seterusnya nanti akan banyak fakta baru. Yang paling terkenal banyak disebut kitab-kitab. Pythagoras itu orangnya suka menjelajah kemana-mana dan di antara temannya Pythagoras itu Solomon, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan ngerti khazanah langit bumi karena dia ngerti segala bahasa. Aneh. Jadi ternyata Yunani, Mesir, India, Persia itu nanti ada linknya sendiri. Cuma ya kapan-kapan ya kalau imannya sudah kuat kamu. Jadi ya gini-gini biar nggak kaget. Karena ini nanti berhubungan dengan hampir semua tradisi spiritual, hampir semua agama-agama. Hermetisme itu nanti yang jadi cikal bakal tradisi mistisisme hampir semua agama dunia. Cuma yang jelas pokoknya dialah aliran mistik Yunani lah. Karena disebut aliran mistik Yunani karena pusatnya nanti di Yunani. Maka nanti belakangan ada tokoh yang digelari Hermes kedua. Hermes kedua itu Hermes Trismegistus. Trismegistus artinya Hermes yang punya 3 mahkota, punya 3 kebesaran. Karena dia punya 3 teori besar, menguasai 3 cabang ilmu utama. Saya lupa, astrologi, astronomi, satunya lagi saya lupa. Tapi itu Hermes kedua, bukan Hermes pertama. Saya Hussein Nasr juga menjelaskan hal yang sama. Nah, itu jadi itu khazanah spiritual. Oke, jadi kalau ngerti akar-akarnya seperti ini mungkin kita bisa lebih nyaman beragama, nggak ngamuan lagi, nggak selalu menganggap orang lain itu beda. Dan jangan salah, tradisi mistiknya Kristen juga banyak diwarnai oleh Hermetisme, termasuk tradisi Kabbalah yang ada dalam Yahudi, apalagi Islam. Ya itu tersengaja tak tulis judul kitabnya biar nggak mau anggap aku ngawur. Ya, carilah kitab itu cuma dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab kan kamu ngeri duluan. Apalagi bahasa Inggris di trauma kalau ada tes TOEFL itu kamu mesti mengkerut duluan. Ya, jadi yang pertama-tama berpengaruh nanti dalam konsepnya Suhrawardi dalam filsafat iluminasi itu tradisi mistisisme, khususnya Hermetisme. Hermetisme nanti yang nanti melahirkan misalnya Gnostisisme. Gnostisisme itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam yaitulah yang disebut ilmu laduni nantinya. Dan Hermetisme nanti banyak diajarkan oleh, kalau filsafat Islam diajarkan oleh orang-orang dari Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu semacam secret brotherhood, persaudaraan rahasia. Ada kalau dalam tradisi Kristen persaudaraan rahasia juga, cuma konotasinya nggak terlalu positif, yang disebut kelompok Illuminati. Istilahnya sama Illuminasi, cuma Illuminasi nggak jelas lagi wajahnya hari ini karena sebagai alirannya. Karena banyak diwarnai oleh mitos-mitos, oleh cerita-cerita yang nggak jelas, konspirasi-konspirasi yang nggak masuk akal. Karena awalnya Illuminati itu memang ada gerakannya, ada lembaganya, cuma terus dia bubar. Tapi kemudian ada sastrawan yang nulis novel trilogi tentang Illuminati. Saking berpengaruhnya novel itu, banyak orang sampai hari ini yakin bahwa masih ada organisasi rahasia namanya Illuminati. Sehingga ada apa-apa terus, wah itu di dolarnya Amerika ada itu, di Arab ada, selalu curiga seperti itu. Itu cara berpikir model apa? Kontroversi, model
Ya pokoknya semuanya dianggap kong kali kong, semuanya dianggap rekayasa. Ini ada yang ngatur, ada dalangnya, ini ada. Itu Illuminati dari tradisi mistik barat. Konotasinya jelek. Tapi kalau dari Islam, iluminasi itu ya tadi pencerahan. Oke. Pengaruh yang kedua, Persia kuno jelas. Karena dia lahirnya dari Persia. Zoroastrianisme hidup, Manisme hidup, Sabeanisme kaum Sabi'in, agama Sabi'iyah. Nah, itu pengaruh Persia kuno. Zoroaster, saya nggak perlu jelaskan, kalian pasti ngerti lah, kalian pasti kenal. Itu sebenarnya orang hebat. Bahkan filosof besar Barat modern, Friedrich Nietzsche aja kan terpesona oleh Zoroaster. Karena pikiran-pikirannya luar biasa. Hanya saja selama ini kita akan terbatas karena kita juga tidak banyak diajari tentang tokoh yang namanya Zoroaster ini. Paling kalian kenalnya Zoroaster itu ya tokoh yang menginspirasi agama Zoroaster, yang agamanya ini nyembah api kan gitu aja. Dan nyembah api itu musyrik, maka Zoroaster itu musyrik istitik. Iya, cuma itu dong. Padahal itu banyak ajaran-ajarannya yang menginspirasi para ulama besar Islam. Bagi yang jeli akan ngerti, oh ini pengaruh Zoroastrian. Apalagi yang berpikir dualistik. Dalam Zoroaster yang logikanya selalu dualistik. Bahkan Tuhan aja ada dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada Ahura Mazda, ada Ahriman. Itu Zoroaster. Dan itu kalau secara logika Tuhan dualistik itu lebih gampang menjelaskan realitas. Karena realitas juga ternyata dualistik. Kalau ada bencana alam, ini kerjaannya Tuhan jahat ini mesti. Kalau ada nikmat-nikmat, ini kerjaannya Tuhan baik. Yang agak bingung kan kita yang monoteis, Tuhannya cuma satu. Jadinya kan banyak kontradiksi. Tuhan ini maha penyayang, Ghafurur Rahim, Rahman Rahim, tapi sekaligus Syadidul Iqab. Itu kan bingung. Iya ya. Kejam Syadidul Iqab, tapi sekaligus Ghafurur Rahim. Gimana ya? Tapi kalau dualisme gampang, Tuhannya dua gampang loh. Yang Syadidul Iqab ini Tuhan yang jahat, Tuhan Ahriman, Tuhan baik. Tapi kalau yang Rahman Rahim ini Tuhan Ahura Mazda, Tuhan yang baik. Lebih simpel. Kalau kalian mikirnya hidup ini ada dua sisi, ada sisi lahir, ada sisi batin. Itu pengaruh Zoroastrian sebenarnya. Para sufi kan asumsi awalnya itu kan. Karena memang sufi-sufi konseptual, teoritis, filosofis kan lahirnya dari Persia. Istilah-istilahnya sebenarnya banyak nanti yang mengambil dari Zoroastrianisme. Zoroastrianisme itu nanti mempengaruhi hampir semua tradisi mistik sesudahnya, termasuk manisme. Manisme itu dibawa oleh seorang nabi Persia, tapi bukan nabinya Islam. Namanya Mani. Kalau kalian punya buku 100 tokoh, Mani itu termasuk tokoh besar 10 besar. Sangat berpengaruh ajarannya. Mani ini ajarannya merangkum hampir semua agama yang ada. Dia mengakui Isa, mengakui Buddha, mengakui Zoroaster. Dan Mani punya logika bahwa wahyu yang datang belakangan itu menyempurnakan wahyu yang datang sebelumnya. Jadi pada akhirnya agama Mani lama-lama habis. Tidak banyak lagi. Mungkin hari ini mungkin bisa dikatakan eksistensinya sudah mulai hilang. Tapi ajaran-ajarannya masih hidup karena dia mempengaruhi banyak tokoh. Kenapa hilang? Ya karena wahyu belakangan itu lebih sempurna. Orang kan harus ngambil yang belakangan. Jadi ketika disuruh masuk Islam, gampang. Ini wahyu baru loh, ya sudah masuk Islam. Itu yang bikin eksistensinya perlahan mulai hilang. Itu manisme. Terus ada mitraisme. Mitraisme ini sebenarnya bagian dari ajarannya Mani, tapi terus jadi aliran tersendiri. Dari Persia kuno juga ajaran-ajaran pakai analogi cahaya, kegelapan itu sebenarnya
ikut mitraisme. Silahkan dibaca sendiri. Jiwa yang butuh cahaya dan seterusnya. Menaklukkan nafsu dalam diri. Kalau di mitraisme nafsu itu digambarkan binatang. Ada kerbau, ada ular, nah itu yang harus dibunuh. Nah itu mitraisme. Istilah-istilah cahaya itu banyak diambil dari mitraisme oleh Suhrawardi, yang nanti melahirkan filsafat iluminasi. Yang ketiga yang terkenal juga mempengaruhi iluminasi adalah, kalau di Inggrisnya, di istilah sekulernya Sabeanisme, kalau baca Qurannya Sabi'in. Kadang-kadang disebut agama Sabaiyah. Di Quran kan banyak cerita tentang Ratu Saba, masih ingat ya? Sama Nabi Sulaiman. Daerah Saba itu daerah sekitar Yaman. Kan kalau di itu kan ada burung hudhud itu, lihat orang-orang Saba ini kok nyembah matahari ya, karena memang dewa-dewanya adalah benda-benda angkasa. Jadi matahari, bulan, Jupiter, Saturnus, pokoknya ada 7 dewanya itu semua ada benda-benda angkasa. Ya pada zamannya Nabi Sulaiman, yang tadi temannya Pythagoras. Nah itu yang jadi raja kebetulan perempuan, Ratu Saba. Agamanya disebut agama Sabi'in, Sabi'ianisme, Sabaiyah. Kalau karyanya Suhrawardi yang sangat jelas terpengaruh agama Sabi'in itu istilah-istilahnya. Misalnya istilah Hayakil An-Nur, Haikal. Haikal itu ya, nanti istilah Haikal diserap dalam bahasa Indonesia terus jadi kuil, tempat ibadah. Hayakil itu, Haikal itu sebenarnya aslinya tempat ibadah untuk menyembah api. Itu Haikal. Mungkin kalian pernah dengar istilah-istilah seperti Haikal Sulaiman. Itu berarti kuil untuk mengagungkan Sulaiman. Kalau di Indonesia berarti itu candi. Nah, Hayakil An-Nur karyanya Suhrawardi itu berarti ya kuil-kuil cahaya. Jadi ada yang bilang di situ tak tulis agama Sabi'in itu sebenarnya pada awalnya yang diikuti adalah kitab Zabur, kitabnya Nabi Dawud. Yang hebat itu ada dokter di Jakarta yang bilang bahwa kerajaan Sabah itu ada di Sleman. Iya kan, ada kan itu. Jadi Sabah itu ada di Sleman. Karena Ratu Sabah itu hidup di era Nabi Sulaiman, maka salah satu kabupaten di sini disebut Kabupaten Sleman. Dan dekat dengan Jawa Tengah, dengan Sleman ada hutan yang dulu wilayahnya Sabah. Karena hutan itu wilayahnya Sabah, hutan itu bahasa Jawanya Wono. Wono Sobo itu hutan Sabah sama dulu. Iya ada kayak gitu. Kamu wajah buku nih kalau kamu susu ketawa aja. Siapa ngerti bener? Ternyata Nabi Sulaiman itu ada di sini dulu. Iya, jangan-jangan Nabi Sulaiman ada di sini. Berarti dulu kita Goras itu jalan-jalan sampai Pulau Jawa. Ketemulah dia dengan Nabi Sulaiman. Dan Ratu Sabah itu kerajaannya ada di daerah Candi Boko situ. Makanya di situ kan ada kayak candi-candi yang hilang itu dulu sama jinnya, bukan sama jin yang singgah sana yang di sana itu tiba-tiba dipindah sampai di Borobudur itu. Borobudur itu salah satu singgasananya Ratu Sabah yang hilang dibawa oleh Perdana Menterinya Sulaiman. Kalau kamu baca argumennya meyakinkan, karena dia penelitian lama dokter matematika dari UIN Syarif Hidayatullah. Cuma ya wallahu a'lam bishawab. Iya juga tidak apa-apa, kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Yang jelas ada agama Sabi'in yang menyembah benda-benda angkasa, khususnya matahari. Dan ini nanti menginspirasi banyak pada Suhrawardi. Selanjutnya
Ini pengaruh Yunani lagi, tapi bukan lagi yang mistik, tapi pengaruh Yunani yang filsafat. Ada dua yang jelas. Yang pertama idealisme Plato, yang kedua neoplatonisme Plato baru. Tokohnya adalah Plotinus. Saya nggak perlu jelaskan ya, sudah banyak ngomong. Yang jelas, tiga ide utamanya Plato itu nanti yang mewarnai filsafat iluminasi. Yang pertama, dunia ide. Dunia ide itu kayak alam apa ya? Sebelum kita hidup di dunia ini ada alam. Kalau setelah mati kan alam barzakh, mungkin alam azali atau alam roh. Itulah dunia ide. Segalanya dalam bentuk sempurna kita temui di dunia ide. Itu Plato. Makanya pengetahuan itu bukan belajar mencari tahu, tapi mengingat-ingat dulu di dunia ide kayak gimana ya. Jadi akal itu tugasnya cuma ingat-ingat. Jiwa itu juga ada di dunia ide sebelumnya, dan ini sangat berpengaruh. Ya, maksudnya sama. Terus neoplatonisme, Plotinus. Emanasi yang jungkir balik kamu susah memahami kemarin di peripatetik, itu sebenarnya warisannya Plotinus. Jadi emanasi itu, ya kalau di Plotinus ada 3, 1, 2, 3, 4 tahap utama emanasi. Kalau di Farabi dan Ibnu Sina kan bisa sampai 10 dan bahkan lebih, tidak terbatas sampai. Jadi emanasi itu diawali dari Tuhan. Tuhan itu kalau bahasa Helenismenya Tuhan. Tuhan ini nanti mungkin yang diserap oleh bahasa Melayu jadi Tuhan, kan? Kalau kalian nyari akar katanya itu dari mana tiba-tiba kata-kata Tuhan itu, mungkin ada hubungannya dengan teorinya Plotinus. Berarti nenek moyang kita dulu sudah belajar neoplatonisme sampai ketemu kata-kata Tuhan untuk menyebut Tuhan. Cuma itu mungkin kata serapan baru aja. Bahkan bisa jadi dari Persia, karena Islam awal yang masuk ke Indonesia itu kan tokoh-tokoh Persia sebenarnya. Meskipun transit dulu di daerah Kamboja, Vietnam yang disebut Cengpa. Dari Tuhan melimpah jadi dunia idea kayak di Plato namanya nous. Dari nous terus masuk ke dunia jiwa-jiwa, soul, individu, jiwaku, jiwamu, jiwanya binatang, jiwanya tumbuhan. Itu turunnya dari nous. Nous ini nanti yang oleh para sufi besar disebut hakikat Muhammadiyah, atau kalau di Ibnu Arabi disebut Nur Muhammad. Itulah nous, limpahan pertama dari Tuhan. Dari nous itulah nanti turun jiwa-jiwa, dan dari jiwa-jiwa itu nanti melimpah jadilah materi-materi. Itu emanasi turun. Nah, selain emanasi ada kebalikannya, remanasi. Yang dilakukan oleh para sufi itu remanasi, memanjat lagi tangga emanasi untuk ketemu Allah, untuk ketemu Tuhan, untuk ketemu Tuhan. Itu namanya kebalikannya emanasi, remanasi. Remanasi kalau di Plotinus caranya cuma 3. Yang pertama berbuat baik, kebajikan umum. Yang kedua berfilsafat. Dan yang ketiga bertasawuf. Jadi kalau kalian nggak bisa melakukan 3 itu, kalian nggak bisa menaiki tangga emanasi. Berbuat baik, kebajikan umum itu berarti yang pertama belajar tentang kebaikan, yang kedua mempraktekkan kebaikan. Mempraktekkan kebaikan itu kalau teorinya Plotinus berani. Berani itu berarti aktif, tapi juga mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu berarti tahu batas. Dan yang ketiga adil. Kalau kalian menemukan komposisi yang tepat untuk hidupmu dari 3 hal ini, insya Allah hidupmu sukses. Pinter,
asah terus pengetahuan karena ini bekal yang paling berharga. Terus jangan males, berani, aktif. Sebenarnya mungkin kalian sudah isi kepalamu itu sudah penuh, teori macam-macam ada semua di sini. Cuma males, nggak ngerti yang ada di kepalamu ini mau dipakai apa. Kelemahan kita, males. Cirinya orang Indonesia. Ya. Kalau bisa santai, kenapa serius? Kan itu moto kita. Ya kan? Selama ini kan kita selalu begitu. Kalau bisa nyantai, kenapa sih gemurungsung kan gitu. Padahal kebajikan umum kata berani harus aktif dong. Nah, kita manjatnya gimana kalau nggak aktif? Cuma aktifnya jangan kebablasan, harus tahu batas, mengendalikan diri. Kita butuh uang, kita butuh harta, harus dikejar, tapi tahu batas, kapan harus berhenti, kapan batas-batas mana saja yang jangan ditabrak. Kamu suka sama lawan jenismu, terus kamu kejar, tidak apa-apa, tapi harus tahu batas. Kapan harus berhenti, kalau sudah ditolak ya berhenti sama dia. Nanti jadi tawuran, kan gitu, ngerti batas. Makan itu enak, minum itu enak, tapi harus tahu batas. Nah, itu dan yang ketiga adil. Adil itu porsional dan proporsional. Haknya diberikan sesuai besarannya, itu adil. Kalau kalian bisa adil, tahu batas, aktif, dan selalu menambah wawasan, menambah pengetahuan, otomatis yang kalian lakukan itu aktivitas selangkah demi selangkah melakukan remanasi menuju kesejatian, ketemu Tuhan. Oh, itu yang agak berat gitu ya. Cuma ya latihan terus. Carilah titik keseimbangan hidupmu yang tidak kaku dan tidak lembek. Makanya Quran itu kan, saya sering bilang, Quran itu yang paling tengah. Kata-kata inti yang biasanya dikasih warna merah ini kan, ada faliyatalattaf. Jadi hidupmu akan menemukan keseimbangan dalam latif. Latif itu lentur. Lentur itu tidak gampang patah, tapi juga tidak kaku. Tidak lembek, tapi tidak kaku, itu lentur. Sabuk itu kan lentur. Kalau kaku, kalian susah adaptasi dalam dinamika zaman. Tapi kalau lembek, kalian akan hancur digilas oleh perubahan. Maka lentur, mudah menyesuaikan. Makanya Quran wanti-wanti kamu benar, di tengah-tengahnya dikasih faliyatalat. Oke, kebajikan yang kedua berfilsafat. Berfilsafat itu berarti ya mencari hikmah. Ya kan? Kenapa sih kamu ada di sini? Apa tujuanmu? Bekalmu apa saja? Kamu mau kemana dan untuk apa? Itu berfilsafat. Berfilsafat berarti serius memikirkan hidupmu. Itu aja intinya. Tidak iseng, tidak santai. Karena waktu kita terbatas. Jangan salah loh ya, kita itu limited edition. Ya, waktu kita terbatas. Setelah kamu nggak ada, nggak akan diproduksi lagi yang kayak kamu. Sudah selesai. Nah, jadi kalau kamu nembak pacarmu kok ditolak terus, bilang aja, awas loh, jangan nyesel. Aku itu limited edition. Ya, kalau aku pergi kamu nggak akan ketemu yang kayak aku lagi. Aku nggak tanggung jawab kalau kamu kangen padaku ya. Oke. Loh ya, mending GR gitu daripada minder. Ya kan, sama-sama ditolak. Kalau GR kan kamu masih bisa tegar. Kalau minder kamu masih mundur. Oke. Yang ketiga mistik, jalan tasawuf, jalan sufi. Itu sudah banyak dijelaskan bagaimana sufi itu adalah pendakian untuk bertemu Tuhan. Jadi filsafat Yunani mewarnai. Analoginya Plotinus selalu dia pakai matahari. Jadi penciptaan dari Tuhan terus jadi no, jadi itu bukan kok terus kayak tukang sulap tiba-tiba ada. Aku pingin teh, ting ada teh. Aku pingin susu, ting ada susu, tak gitu.
tapi melimpah kayak cahaya matahari. Dan realitas itu seperti pancaran cahayanya matahari. Semakin kamu jauh dari Tuhan, semakin kamu gelap. Semakin dekat, kamu semakin terang. Maka remanasi tadi apa? Kamu mendekati cahaya. Karena gelap itu tidak enak. Buktinya kalau listrik mati kan kamu sumpah. Itu sebenarnya agak fitrah bahwa hidup itu tidak enak. Orang selalu nyari terang. Tidak ada orang yang secara sengaja nyari gelap. Iyalah. Kecuali kamu yang sedang mojok. Ya kan, orang biasanya karena cahaya itu tidak menyenangkan. Gelap itu tidak menyenangkan. Orang selalu nyari cahaya. Maka realitas ini kayak matahari. Pusatnya cahaya ada di tengah, yang lain kena pancaran-pancarannya saja. Itu teorinya Plotinus. Tadi ada pengaruh dari mistik Yunani, spiritualitas Persia kuno. Kemudian yang ketiga pengaruh dari filsafat Yunani. Sekarang pengaruh juga dari tradisi peripatetik. Kalau dari peripatetik yang mempengaruhi dua yang besar, sangat mempengaruhi. Yang pertama Al-Farabi, yang kedua Ibn Sina. Al-Farabi itu unik, tasawuf tapi tasawuf akli, filsafat tapi filsafat yang sufistik. Itu Farabi. Kalau Ibn Sina, sebelum Suhrawardi ngomong tentang Al-Hikmah Al-Isyraqiyah, dia sudah lebih dulu ngomong tentang Al-Hikmah Al-Masyrikiyah. Jadi Ibn Sina lebih dulu. Dan Suhrawardi sangat banyak berhutang pada Ibn Sina dari sisi konsep-konsepnya. Di tasawuf akli. Tasawuf akli itu jadi ada jalan. Kalau kamu, Pak, saya tahajud males, Pak, saya puasa juga males, Pak, saya sholat malam apalagi, Pak, saya bangun malam itu susah sekali, Pak, kecuali ada jadwal sepak bola. Tapi kalau sengaja untuk sholat itu berat, Pak. Ngaji apalagi, Pak. Ada jalan lewat filsafat. Berarti apa? Tafakkur, muhasabah. Dengan kegiatan berpikir, menemukan hakikat, sampai ketemu puncak yang tadi namanya pencerahan. Caranya gimana kalau di Al-Farabi? Dipanjat aja hierarki akal itu. Akal itu kan ada al-akal bil quwah, al-akal bil fi'li, al-akal mustafad. Al-akal bil quwah itu akal potensial. Kamu punya potensi besar untuk mikir. Al-akal bil fi'li, akal yang sudah digunakan. Yang tadi cuma potensi, sekarang dipakai. Al-akal mustafad itu level tertinggi akal ketika dia sudah ketemu akal fa'al. Akal fa'al itu nanti kalau kamu naik, akal fa'al yang akan nyambut, yang akan mencahayai. Dari situ kamu akan ketemu cahaya. Akal fa'al itu nous, yang tadi, yang paling dekat dengan Allah. Kalau kamu sudah ketemu cahaya itu, maka levelnya sudah sekarang akal mustafad, akal paling puncak. Itu kalau Farabi. Jadi tafakurlah, muhasabahlah, cari hakikat hidupmu, cari sampai dalam-dalamnya, berusahalah. Nanti Allah menyambutmu lewat akal fa'al. Kamu akan dikasih cahaya. Itu tasawuf aklinya Al-Farabi. Jadi berpikirlah yang mendalam. Siapa aku? Muhasabahlah kalau dalam agama. Apa sih yang sudah kulakukan? Apa memang sudah seharusnya aku begini? Terus usaha, terus menerus mencari dirimu. Pada akhirnya dari akal kuah jadi akal bil-fi'li, dan akal fa'al akan menyambutmu, dan levelmu sekarang akal mustafad. Akal mustafad berarti kamu sudah nyampe makom kasyaf, musyahadah, pencerahan. Nah itu Al-Farabi. Cuma mikirnya ya mikir yang tadi, tafakkur, muhasabah. Kalau nggak bisa langsung pakai media. Media itu maksudnya tidak langsung menuju Allah, tapi melihat
realitas, melihat alam semesta, atau melihat dirimu sendiri. Itu namanya tafakkur. Ya dicoba lah sekali-sekali. Saya tidak tahu kamu pernah nggak sih muhasabah, pernah nggak tafakkur. Saya kemarin dapat agenda itu yang isinya muhasabah harian. Cuma belum kok gitu isinya. Apakah hari ini aku sudah mengucapkan salam? Belum. Apakah hari ini aku sudah sholat duha? Belum. Apakah hari ini isinya gitu? Ya nggak salah, isinya oke kabeh. Yang dimaksud di sini bukan ini. Ya itu penting lah, kamu sekali-sekali juga sholat duha, sholat tahajud, sholat itu. Tapi yang harus ini tafakkur. Kalau nggak bisa, kan Quran nyuruhnya tafakkaru fi anfusikum, dan realitas sekelilingmu. Dari situ kamu ketemu hakikat. Kamu bisa ketemu Allah pakai akal. Karena di antara potensi yang diberikan padamu oleh Allah untuk kenal dengan Allah itu akal. Jadi itu tasawuf akli di Al-Farabi. Sekarang kita, ini dulu di Ibnu Sina sudah tak sampaikan, perlu tak ulang sebentar. Karena ini modus berpikirnya iluminasi yang diambil dari Ibnu Sina. Kalian kenalnya Hayy bin Yaqzan itu kan Ibnu Tufel. Cuma yang versi Ibnu Tufel tidak terlalu dilihat oleh Suhrawardi. Yang dilihat adalah Hayy bin Yaqzan yang versi Ibnu Sina. Jadi filsafat timurnya nanti ada 3. Ini kitab pertama judulnya Hayy bin Yaqzan. Ini cerita tentang ketika suatu ketika Ibnu Sina jalan-jalan ketemu orang tua namanya Hayy bin Yaqzan. Orang ini kelihatannya sufi, agung sekali, mengagumkan sekali. Terus Ibnu Sina, "Mbok saya ikut sampean, mbok saya berguru." Tapi katanya Hayy bin Yaqzan, "Tidak bisa. Kalau modelnya kayak kamu, tidak bisa kamu punya guru aku. Nggak nyampe pikirannya. Belum waktunya. Kamu masih nggak mau meninggalkan teman-temanmu. Kamu masih mau senang-senang. Jadi nggak bisa. Sekarang kamu tertarik padaku karena kamu lihat aku terpesona yang sementara. Kalau sudah kumpul sama temanmu lagi, kamu sudah lupa sama aku. Nggak bisa kamu jadi muridku. Bebaskan dulu dirimu dari keterikatan dengan teman-temanmu." Itu kan kitab pertama dari Falsafatul Masyriq, filsafat timur. Ini sebenarnya analogi. Ibnu Sina yang ketemu Hayy bin Yaqzan itu adalah jiwa yang rasional. Hayy bin Yaqzannya adalah akal aktif, akal faal tadi. Sementara teman-temannya yang nggak bisa ditinggal oleh Ibnu Sina itu panca indera nafsu, kesenangan duniawi. Itu modus pertama iluminasi adalah berarti apa? Tinggalkan keduniaan demi yang lebih abadi. Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Yang jadi Al-Hikmah Al-Isyraqiyah punya pesan pertama, kalau kamu pengen meniti jalan untuk remanasi, maka realitas bawah yang material yang sementara harus ditinggal. Kalau kamu masih terikat dengan dunia bawah, ya tidak bisa manjat ke atas. Selesaikan dulu ketertarikanmu dengan bawah. Bukan kok diingkari, selesaikan dulu urusanmu dengan yang bawah. Kalau butuh makan, ya makanlah. Kalau butuh kawin, ya kawinlah. Kalau butuh punya mobil lah. Kalau sudah selesai, baru manjat. Kalau enggak, kamu manjat tapi pikiranmu ada di bawah. Sholatnya sih khusyuk, sholat malam tiap hari. Tapi begitu berdoa, "Ya Allah, semoga tes CPNS kemarin aku lulus. Semoga." Itu berdoa. Itu nggak jadi manjat, kembali ke bawah. "Ya Allah, istri yang cantik, ya Allah, ya Allah." Ini ke bawah lagi. Rezeki, ya Allah, rezeki nggak banyak-banyak, 1 bulan 15 juta aja. Tiap hari kan wiri dong, subhanallah, bawa tasbih, tapi ngapain sampai wiridan? Biar rezeki lancar, biar jodohnya lancar. Itu sama aja, nggak mendaki, pikirannya masih di bawah. Itu yang disindirkan oleh Hayy bin Yaqzan. Nggak bisa kamu ikut saya, kamu masih terikat oleh teman-temanmu. Selesaikan dulu urusanmu di bawah. Kalau sudah merasa nggak terikat, baru naik. Kalau nggak, jasadmu yang naik, tapi
Jiwamu ada di bawah masih ada. Banyak kan yang kayak gitu, pakai serban, pakai jubah, tapi yang pikirannya, iya, honor yang banyak. Pikirannya istri yang cantik, gimana caranya kawin lagi, gimana caranya istrinya bisa menguji modus, gimana caranya, masih di bawah. Jiwanya masih di bawah, masih belum tuntas. Nah itu isyarat dari kitab yang pertama, yang judulnya Haidiyatullah. Kitab yang kedua judulnya Salman wa Absal. Jadi ini kisah tentang 3 orang. Ada 2 bersaudara, kakaknya namanya Salman, adiknya namanya Absal. Salman ini sudah punya istri, kalau Absal masih bujangan. Sayangnya istrinya Salman itu agak nakal. Dia suka sama adiknya Absal. Nah, jadi Absal ini disenangi sama kakak iparnya. Untuk menghindari godaannya kakak ipar, akhirnya Absal pergilah dia ke medan perang. Wis, aku daftar tentara aja daripada digodani terus, nggak kuat aku. Iya. Karena aku normal, aku tak minggir kan gitu. Dengan logikanya kan agak kebalik kan. Kadang-kadang dulu saya pernah ada yang nonton video yang gitu-gitu itu kan. Video kok di sini gitu. Terus, aku nggak mau lihat terus saya komentar, kita kan normal, lihat gini kan seneng. Justru karena aku normal itu aku tak minggir. Kalau aku tidak normal sih tak tonton sak kapoknya tidak apa-apa. Cuma karena aku normal aku tak minggir, bahaya kalau aku nonton terus. Ya, jadi mikirnya dibalik. Kalian kan selalu gitu. Ala Pak, normal kan Pak kita. Ya makanya karena normal itu aku tak minggir. Jadi kalau di luar kok ada mahasiswi cewek cakep-cakep pakai rok mini terus kamu minggir, itu jangan malu, gak perlu minggir aja. Kalau temen-temen bilang, ya kamu kan normal, masa gitu kan enak ya gitu. Justru karena normal itu aku minggir. Kalau aku gak minggir gawat, bisa bahaya malah kan itu mikirnya. Jangan dibalik kalian. Kalau lagi nongkrong berdua sama teman-temanmu yang lawan jenis atau belak-belakan, ya minggir aja. Kalau dia bilang, ala kamu normal apa enggak sih? Justru karena normal itu aku minggir. Kalau aku nggak normal sih nggak apa-apa duduk di sini sampai besok pagi. Karena aku normal aku minggir. Kalau enggak habis kamu. Oke. Nah, itu yang dilakukan oleh Absal. Absal terus berangkat ke medan perang. Cuma dia kalah di medan perang. Pulang lagi, pengen masuk tentara lagi, tapi tentaranya sudah kalah. Akhirnya dia membentuk tentara sendiri. Aku pengen bikin pasukan sendiri deh. Nah ini istrinya kakaknya, istrinya Salman ini godain terus sampai saking jengkelnya ditolak terus oleh Absal. Akhirnya Absal diracun, meninggal. Begitu Absal meninggal, Salman yang baru sadar, stres dia, adiknya meninggal. Ketika adiknya meninggal terus sudahlah, hidupku gak bergairah lagi. Terus dia jadi pertapa, dia uzlah, dia nyufi. Nah waktu dia uzlah, dia ketemu orang yang bilang, sampean kok uzlah di sini, pikirannya masih di sana, uzlah di sini. Sampean ngerti gak, adik sampean itu yang bunuh istrinya. Nah terus akhirnya Salman balik lagi, istrinya dan kaki tangannya dibunuh semua. Itu cerita, itu gaya novel, tapi sebenarnya semuanya simbolik. Salman itu mewakili ruh rasional, ruh sadar, akal kita. Kalau Absal itu ruh ideal, ya? Ideal-ideal kita, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang indah-indah, yang bagus-bagus, idealisme. Sementara istrinya Salman yang perempuan itu melambangkan nafsu. Jadi hidup kita ini pertarungan 3 hal: akal sadarmu, idealismemu, dan nafsu. Kalau kamu selalu bilang, Pak, saya akan normal, Pak,
realistis saja deh ya. Itu berarti yang jadi supirnya adalah Salman. Salman ini lemah. Dia tidak bisa belain adiknya yang idealis. Sampai adiknya tewas dibunuh oleh nafsu, dia baru sadar. Karena akal biasa, akal sehari-hari, akal sadar itu menghadapi banyak sekali hal ya, jadi dia sering gak waspada. Sementara akal ideal juga sebenarnya dia lemah. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan menghadapi realitas. Sebenarnya kalau dia mau, Afsal itu cukup bilang ke kakaknya, Kak, sampean kan yang punya istri, kok istrinya dikekang biar gak godain aku terus kan gitu. Cuma karena akal Salman yang gak mengekang istrinya, akhirnya idealismenya mati karena nafsu. Oh, itu Falsafah Masikiyah jilid kedua. Pertarungan antara idealisme dunia batin dengan akal yang real, kehidupan nyata dengan hawa nafsu. Dialektika tiga hal ini kalau kita manajemennya nggak bagus, pada akhirnya kita akan ketemu kegelapan. Kayak Salman yang harus uzlah jadi pertapa. Kenapa? Karena manajemennya nggak bagus, sampai idealismenya mati, batinnya mati. Itu buku jilid kedua. Falsafatul Masyriq jilid ketiga, Risalatut Thayyur, risalah tentang burung. Nah, ini sebenarnya mirip dengan tulisannya Fariduddin Attar, Mantikut Thayyur. Jadi ini adalah cerita tentang burung-burung. Kalau di kitabnya itu Ibnu Sina yang merasa dirinya adalah burung. Cuma kemudian dia ditangkap oleh pemburu, dimasukkan kurungan dan diperangkap di situ. Pokoknya diimu lah. Diimu itu bahasa Indonesia apa? Dipelihara. Dipelihara oleh pemburu itu. Dipelihara itu enak. Kamu tidak usah ngapa-ngapain. Makan dikasih, minum dikasih, mau mandi dimandiin, di penjara itu enak. Kalau nggak ngerti, enaknya kebebasan. Tapi di buku itu terus Ibnu Sina yang jadi burung lihat, loh, teman-temanku yang di luar kelihatannya kok lebih enak ya. Bisa terbang kemana-mana, bisa. Nah, terus aku juga ingin deh kayak gitu. Ini kayak cerita pertama. Terus dia teriak, teman-teman, aku dibebasin. Katanya yang di dalam sangkar, katanya yang di luar sangkar, enggak, aku sih bisa aja bebasin kamu. Tapi apa kamu sanggup hidup di luar? Kamu biasanya kan makan tinggal makan, mandi tinggal mandi. Di luar bebas, tapi makan nyari sendiri loh ya. Mandi sendiri. Dan gak mesti dapat lagi. Dan temennya gak kayak temenmu di sangkar yang pendiam-pendiam, yang malu-malu. Di luar agresif-agresif temennya. Apa ya kamu sanggup? Dan kamu juga sudah terbiasa hidup enak. Itu Risalatut Thayyur. Meskipun kemudian Ibnu Sina sudahlah, aku siap berjuang. Yang penting aku bebas. Ketemu diriku yang sejati. Karena namanya burung dikasih sayang kan harusnya buat terbang. Lah kok nongkrong di kurungan itu kan tidak fitrah itu kan. Jadi burung itu jangan dikurung terus, sekali-sekali dilepaskan biarkan dia. Iyalah, makanya kamu pikiran ini dia jam 11. Sudah malam kamu mikirin kan. Nah, itu analogi bahwa hari ini kamu hidup nyaman, kamu merasa senang kan di dunia ini. Kamu menikmati banyak fasilitas. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu. Bisa kamu temukan jauh lebih nikmat dari itu. Hanya saja perjuangannya panjang. Nikmatnya kamu bersatu dengan Allah, ketemu Allah, audiensi dengan Allah, itu harus ditebus dengan perjuangan panjang untuk tidak tidur malam-malam. Itu kan berat.
nikmatnya dapat ridhonya Allah harus ditebus dengan kamu puasa, dengan kamu zikir, dengan kamu menahan diri, dengan kamu banyak. Berat sekali itu. Karena kita biasanya terlatih kayak buruk dalam sangkar. Apa-apa sudah tercapai. Hukum sebanyak itu kan kamu pilih yang paling ringan kan biasanya. Puasa, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayamul Bid, ada puasa banyak. Kemarin puasa Asyura, ada puasa apa. Terus begitu kamu tanya, masjid kok sunnah? Sunnah? Ada usah jawab sunnah jaga. Ya, mesti kamu hitung-hitungnya. Sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih wajib apa sunnah? Sunnah. Allah sudah, kenapa kalau capek wong sunnah aja. Dan kenapa? Karena jiwa kita terlanjur manja, kayak burung dalam sangkar. Berat loh katanya yang di luar tadi loh. Boleh sih kamu keluar bebas, tapi berat loh. Tidak gampang. Tapi kalau kamu bisa berjuang, kamu akan ketemu nikmat yang lebih dari yang kamu rasakan sekarang. Nah, itu Risalatul Toir, Falsafatul Masyriq yang ketiga. Oke, jadi pengaruh dari filsafat Islam. Yang terakhir, pengaruh kelima. Pengaruh kelima jelas, pengaruh dari para sufi. Junnun al-Misri, Abu Yazid Bustami, Al-Hallaj, dan Ghazali. Sebenarnya hampir semua mempengaruhi, tapi 4 tokoh ini agak monumental pengaruhnya pada Suhrawardi. Junnun al-Misri, sufi besar, orang pertama yang menggagas, yang punya ide tentang ma'rifat. Namanya bukan Junnun sebenarnya, tapi Abu Faid. Cuma Faid ini, kalau dalam bahasa Persia, itu bukan Faid, bisa ditulis pakai huruf Z. Jadi Faid bisa ditulis jadi Faiz. Faid itu kan kelimpahan. Bisa ditulis pakai Z jadi Binyal Faiz. Jadi di beberapa kita disebut nama aslinya Abu Faiz. Itu sebenarnya beda cara nulisnya, dan sama-sama benar. Bisa Abu Faid, bisa Abu Faiz. Jadi waktu saya di Iran itu nama Faiz itu tidak dianggap dari kata dasar Faza Yafuzu, tapi dari Fado Yafuzu, Faid. Jadi pelimpahan, emanasi bagi bahasa Persia. Nama aslinya Abu Faid. Disebut Zunnun. Zunnun itu artinya penguasa ikan. Itu karena di antara riwayat hidupnya, satu ketika dia pernah naik kapal. Masih muda, Zunnun muda, umur ABG 15-20, tapi sudah sufi. Waktu dia naik kapal, itu nahkoda kapalnya kehilangan mutiara. Dan semua orang dicurigai, tapi yang paling dicurigai si Zunnun ini. Kamu mesti malingnya, yang lain wajahnya kayak wajah muda, ini wajah kriminal. Itu benar. Dulu enggak, saya enggak, pokoknya dituduh itu. Akhirnya dilempar ke laut. Dilempar ke laut tapi enggak tenggelam, malah berdiri di atas air. Terus bilang sama orang di kapal, saya yang sampai tuduh maling itu, kalau saya mau, semua ikan di laut akan keluar dan mempersembahkan mutiara padaku. Dan begitu dia ngomong kayak gitu, terus ikan-ikan pada keluar, dan di mulutnya ikan itu ada mutiara dari laut. Dan kebanyakan ikan yang muncul saat itu adalah ikan nun. Makanya disebut Junnun al-Misri, karena memang aslinya dari Mesir. Dia orang pertama yang punya konsep makrifat. Ya ada banyak kisah luar biasa tentang Junnun. Yang paling saya ingat itu kisahnya satu ketika muridnya itu komplain sama, karena Junnun ini orangnya nggak pernah gaya. Jadi bajunya itu baju kumel, baju nggak pernah pakai baju bagus. Jadi muridnya komplain, guru, sampean itu kan wali, kiai besar, kok pakai baju yang agak gimana gitu. Pakai serban, pakai jubah, biar kelihatan kayak kiai besar, pakai wangi-wangian biar orang salaman terus. Dan itu komplainnya muridnya. Katanya Junnun, sebelum komplainmu tak jawab, dia ngambil cincin.
tolong cincin ini jualkan di pasar. Gak usah banyak-banyak jualnya, jual satu keping emas saja. Muridnya ya, ini cincin jelek kayak gini dijual satu keping emas apa ya laku. Dia muter di pasar, benar nggak ada satu pun orang di pasar yang cincin kayak gini mau dijual satu emas, satu perak kalau mau. Nggak jadi terus bilang nggak ada guru kayak gini yang mau beli satu emas. Sudah, sekarang cincin itu kamu bawa ke tukang emas. Nggak usah kamu bilang harganya berapa, terserah dia mau beli berapa. Begitu dibawa ke tukang emasnya bilang, oh ini barang langka ini emas. Terus saya berani 1000 keping emas kalau untuk barang ini. Nah terus muridnya kembali, benar guru, ternyata menurut tukang emas ini harganya luar biasa. Dia bahkan mau membeli 1000 keping emas. Nah, saya nggak perlu lanjutnya ya, kan ngerti jawabannya ya. Iya. Ya orang-orang yang anggap pakaian kayak gitu ngaku ulama besar, ngaku sufi. Hanya yang tahu harganya yang akan ngomong. Itu jawaban yang pertama dari Sudun Al-Misri. Ada lagi yang mungkin bagus buat pelajaran. Satu ketika Sudun ini mau nyuci baju di sungai. Tiba-tiba dia lihat ada kolot jengking. Kolot jengking, kan dia takut ada kolot jengking. Waduh, ini kalau digigit gawat ini. Pokoknya dia berdoa, ya Allah kolot jengkingnya jangan ke saya, suruh minggir aja, aku khawatir. Ternyata kolot jengkingnya belok. Tapi yang dituju di sana, di bawah pohon ada seorang pemuda sedang mabuk lagi. Tidur. Karena jengkingnya menuju ke situ. Begitu kalau jengking mendekat, dari atas pohon ada ular juga yang menuju ke anak muda yang sedang tidur itu. Duh, ini sih dulu kan, wah gawat ini. Dua binatang berbisa sekaligus menuju anak muda itu. Tapi ternyata begitu nyampe ke anak muda itu, nyampe kan. Begitu nyampe langsung cus. Dikala jengking itu membunuh ular. Dan terus kalau jengkingnya pergi. Nah, kalau kamu bilang mesti itu peristiwa kebetulan kan? Kebetulan aja Pak. Tapi kalau katanya benar, seperti itulah Allah bekerja melindungimu selama ini. Kamu sering kan ngalami yang kayak gitu, tapi kamu nggak sadar, kamu anggap kebetulan saja. Kadang-kadang kamu naik motor, kamu agak ngerem dikit dari depan, yang sana Pak yang nabrak. Itu kalau aku tak tabrak ke situ, aku ngomong gitu. Itu kamu anggap kebetulan kan? Sering kamu ngalami kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau melindungi tapi kamu nggak sadar. Itu pelajaran luar biasa. Nggak ada barang kebetulan di dunia ini. Oke, itu Sudun Al-Misri. Masih banyak cerita. Kalau saya bangun terus bisa tekan jam 11. Ya. Yang kedua Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami ini sufi besar juga, orang pertama yang disebut sufi falsafi. Dia yang merumuskan konsep ittihad melalui fana dan baqo. Ittihad itu upaya seorang hamba untuk bersatu dengan Tuhan. Lemanasi ittihad. Versi Abu Yazid Bustami. Sufi besar, kalau menurut cerita lagi, tak apa-apa. Ibunya Abu Yazid Bustami itu kalau cerita, Abu Yazid itu waktu masih dalam kandungan, kalau saya makan atau minum sesuatu yang tidak jelas sumbernya, saat itu juga langsung muntah. Waktu hamilnya Abu Yazid. Dan terbukti dia terus jadi sufi besar. Gurunya banyak sufi besar yang lain, termasuk Al-Halaj. Abu Yazid Bustami. Terus yang ketiga Al-Halaj. Ini saya nggak perlu jelaskan ya. Sebenarnya kalau nanti saya ada mood satu sesi khusus, saya ingin ngomong tentang Al-Halaj yang sangat kontroversial. Meskipun pikiran-pikirannya lebih bau sufi daripada filsafat iluminasi. Dia punya ide hulul. Ringkasnya gitu.
Kalau hulul, kalau ittihad itu manusianya yang naik untuk bersatu dengan Allah. Kalau hulul, Allahnya yang turun untuk masuk dalam dirinya manusia. Nah, kalau hulul itu, jadi kalau katanya adalah dalam diri manusia ada dimensi ketuhanan, ada dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan namanya lahud, dimensi kemanusiaan namanya nasud. Allah sendiri kan menyebut itu kan, wa nafakha fihi min ruhi. Kutiupkan dalam diri manusia di antara roh. Jadi ada dimensi ketuhanan dalam diri kita. Nah, untuk Allah bisa gabung sama kita, syaratnya apa? Diri kita harus kompatibel sama Allah. Kalau di komputer kan gitu. Kalau nggak kompatibel nggak nyambung. Iya. Untuk bikin diri kita kompatibel, nasutnya harus disingkirkan. Dimensi manusianya harus disingkirkan. Ketika karena kita ada nasut sama lahud, kalau nasutnya disingkirkan tinggal lahudnya. Kalau tinggal lahudnya, Allah bisa datang, bisa masuk cepat. Kalau bahasanya Ghazali sama, tapi agak dekat. Kalau Ghazali analoginya pakai cermin. Kalau cerminnya jernih, Allah bisa tampil secara utuh dalam batin kita. Tapi kalau cerminnya buruk tidak bisa, karena gambarnya nggak akan utuh. Nah, hulul itu seperti itu. Karena Allah masuk dalam diri kita, sementara yang manusia ini tersisihkan, maka sekarang yang ada itu tinggal Allah saja. Kalau Ibnu Arabi ngasih gambaran, kalau setetes air gabung sama lautan, jangan dibahas lagi di mana setetes air itu, mesti hilang. Karena yang tinggal hanya lautannya, yang tinggal hanya Tuhannya. Saat itulah muncul dari mulutnya al-halaj, ana al-haq. Kenapa? Yang tersisa tinggal Allahnya saja. Manusianya sudah nggak ada di situ. Sehingga ketika mengalami ekstase semacam ini, al-halaj bilang ana al-haq. Itu logikanya hulul. Jadi bersihkan dirimu, maka Allah akan masuk. Sementara kalau di Abu Yazid Bustami, manusianya yang naik, berusaha. Yang naik itu maksudnya melakukan riyadhah, mujahadah, sampai dia fana. Fana itu berarti lenyapnya yang manusia dan bakok dan tetapnya dia dalam ranah ketuhanan. Sebenarnya mirip aja, cuma analoginya yang berbeda. Yang satu manusianya yang naik, yang satu Tuhan yang naik. Satu namanya ittihad, yang kedua namanya hulul. Dan dua teori nanti dikasih alas oleh Ibnu Arabi dengan teorinya namanya wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud besok ketika kita ngomong Ibnu Arabi. Jadi ada Zunnun, ada Abu Yazid, ada Al-Hallaj. Al-Hallaj ini yang akhir hidupnya agak tragis. Sebenarnya agak tragisnya semata-mata bukan karena ajarannya. Abu Yazid Bustami akhir hidupnya aman-aman saja. Tapi Al-Hallaj akhir hidupnya tragis karena agak politik. Zunnun juga akhir hidupnya biasa. Meskipun saya tidak tahu, ada cerita Zunnun itu waktu dia meninggal, mau dikuburkan, waktu diadzani, begitu muadzinnya bilang asyhadu alla ilaha illallah, tangannya keluar, jarinya keluar, asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang ngubur kan panik, jangan-jangan masih hidup ini. Terus dibuka lagi, jangan-jangan memang sudah mati, dan tangannya dikembalikan nggak bisa. Jadi menurut ceritanya Abu Yazid, Zunnun ini waktu meninggal dikuburkan tangannya menunjuk tahiyat. Karena enggak. Ya karena sufi besar ya, ada aja kan cerita-ceritanya. Karena waktu Zunnun ini meninggal, 70 orang ulama di malam yang sama mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dan Nabi bilang, kekasihnya Allah sekarang mau menghadap, maka aku datang untuk menyambutnya. Di malam hari ketika Zunnun meninggal. Kalau Al-Hallaj itu dia meninggalnya agak tragis karena intrik-intrik politik
Sehingga dia sebelumnya dia dipenjara bertahun-tahun. Cuma penjara sebenarnya nggak bisa membatasi al-halal. Al-halal itu dipenjara, tapi kalau malam hilang dari penjara. Iya. Nanti begitu pagi-pagi dia datang lagi, penjaga-penjara, saya masukin lagi. Terus masuk. Tapi begitu malam dia hilang. Itu al-halal. Dan gara-gara inilah nanti terus dia, wah, sultan, kemudian orang-orang yang tidak suka bilang, ini cerita kayak gini kalau tersebar luas, orang semakin mengagumi al-halal, maka sudah saatnya dia harus dihukum mati. Cuma jangan digambarkan hukum matinya simpel. Jadi dihukum mati itu dengan cara disalib. Jadi dipancang di tengah pasar, dilihat orang banyak. Hari pertama hukumannya adalah dirajam, dilempari batu, tapi tidak sampai mati. Setelah itu hari kedua hukumannya dimutilasi. Ya, jadi tangannya dipotong sampai lengan, kakinya dipotong. Orang ceritanya waktu tangan dan kakinya dipotong ini kan darahnya keluar banyak sehingga sampai dia pucat. Waktu pucat terus tangannya yang penuh darah dipakai ngusap wajahnya. Orang banyak, lu ngapain kok wajahmu kamu usap pakai tanganmu yang penuh darah. Jadi karena darahku keluar banyak, wajahku pucat. Aku khawatir wajahku pucat ini kamu anggap aku takut. Biar kelihatan wajahku segar terus, maka tak usah pakai darah. Setelah tangan kakinya dipotong, telinganya dipotong, matanya dicungkil, lidahnya dipotong. Dan itu dibiarkan di hari itu dengan posisi seperti itu. Dan hari ketiga saatnya final, jadi sehari semalam dibiarkan tanpa mata, tanpa telinga, tanpa hidung dan darah di mana-mana. Di hari ketiga dia saatnya dipancung. Cuma sebelum dipancung dia minta waktu sebentar untuk sholat dan berdoa. Ya, dan doanya yang terkenal itu kan, ya Allah, ampunilah mereka semua, kayak doanya Nabi. Karena mereka tidak ngerti yang mereka lakukan itu apa. Jangan sampai orang-orang ini disiksa, kamu murkai hanya gara-gara aku. Itu hal-hal. Setelah itu kepalanya dipenggal. Tidak sampai di situ, belum berakhir. Setelah kepalanya dipenggal, tubuhnya dibakar sampai hangus, jadi debu. Terus debunya dibuang di Sungai Dajlah. Nah, sebelum dihukum ini dia sebenarnya sudah pesan sama muridnya, nanti aku akan disiksa mati-matian, dibakar, dan abuku dibuang ke Sungai Dajlah. Waktu abuku kena sungai, sungai akan marah, airnya akan meluap dan akan terjadi banjir. Untuk mengatasi itu, ambil jubahku yang biasa aku pakai, buang ke sungai. Jadi pesan ke muridnya itu. Dan beneran, waktu abunya dibuang, sungai meluap, terus muridnya datang, jubahnya dilemparkan ke sungai dan sungainya nggak jadi banjir. Itu hal-hal. Di Indonesia ada seorang muridnya namanya Syekh Siti Jenar. Sampai ke sini. Syekh Siti Jenar asli Persia. Dan nasibnya juga mirip sama Syekh Siti Jenar. Sama gurunya. Karena ajaran yang diajarkan juga mirip. Dia juga menghadapi cara berpikir ortodoksi yang mirip juga. Itu hal-hal. Dan yang terakhir Ghazali. Konsepnya Ghazali yang sangat berpengaruh pada Suhrawardi adalah Mishkatul Anwar. Ini menurut saya satu-satunya kitabnya Ghazali yang tidak untuk orang awam. Hampir semua kitabnya Ghazali ditujukan untuk orang awam. Makanya kadang-kadang logikanya sangat sederhana, cara berpikirnya simpel sehingga disukai banyak orang. Kecuali Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar ini agak dalam, agak sofistik. Analoginya cahaya. Dan ini
Sebenarnya menurut saya kritik pada paradigma berpikir barat yang dualistik subjek objek. Kalau di Ghazali, panca indera, mata, akal itu tidak ada gunanya tanpa pihak ketiga. Mata tidak bisa lihat tanpa cahaya. Jadi subjek itu tidak ada gunanya tanpa bantuan cahaya. Akal juga begitu. Akalmu itu bisa berpikir karena ada pantulan cahaya. Kalau sufi tadi akal fa'al, akal mustafat lah. Atau kalau nggak mengaku itu pancaran cahaya dari Allah. Tanpa ada pancaran cahaya itu, kamu punya otak tapi tidak akan bisa mikir. Cahaya berpikir itu bagian dari cahaya yang diberikan Allah pada kita. Sama kayak mata. Mata itu bisa melihat tapi dia tidak akan bisa lihat apa-apa kalau tidak ada cahaya. Jadi mata tidak berdaya tanpa bantuan cahaya. Kalau dalam kalimatnya az-zuhur itu mungkin ada karena ada nur. Terangnya siang itu bisa terjadi kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya ya nggak mungkin. Maka mikir itu bukan aktivitas subjek, tapi ada pihak ketiga yang bikin kita bisa mikir. Karena berpikir itu bukan aktivitas otak. Otak ini cuma media. Makanya banyak binatang kan juga punya otak, tapi tidak bisa mikir. Jadi apa ya? Semacam kalau mungkin mudah digambarkan kayak HP sama power. Di HP ini kan ada chipnya. Chip itulah otak. Cuma di chip ini kan ada alat yang bisa menangkap sinyal dari yang dipancarkan oleh power. Nah, towernya itu, sinyal dari jaringannya itu, itulah mungkin cahaya dari Tuhan. Sementara chip yang bisa menangkap cahaya itu, itulah otak, itulah akal. Dan itu dibahas oleh panjang lebar oleh Ghazali dalam Miskatul Anwar. Ghazali ini kan sufi yang luar biasa, yang menguasai hampir semua cabang disiplin ilmu Islam. Mulai fikih, kalam, tasawuf, tafsir, hadis, usul fikih, dia ngerti semua. Sampai dia dapat gelar Hujjatul Islam. Jadi Hujjatul Islam itu argumentasi hujjah dari benernya Islam, dari agungnya Islam. Jadi kalau kamu ingin tahu apa sih buktinya Islam itu baik, Islam itu bagus, Ghazali. Jadi tak usah jawab panjang-panjang, lihat Ghazali, itu aja Islam. Jadi maka dia disebut Hujjatul Islam. Lahir dari keluarga sufi, pinter sejak kecil, jadi rektor Nizamiyah, universitas paling besar saat itu, di usia sekitar 20-23 tahun. Kan kesayangannya Malikus Soleh zaman itu. Meskipun kalau saking populernya Ghazali saat itu, kalau ngaji kayak gini, nah ini kan ngaji kan. Kalau begitu Ghazali ngaji, nggak bisa dia cuma duduk di mimbarnya masjid. Dia harus naik ke ke tembok bentengnya kota. Di atas itu terus jamaahnya banyak, di bawah ribuan. Itu saking populernya Ghazali saat itu. Tiap hari kerjaannya ceramah. Jadi gak cuma dai 1000 umat, dai seluruh negara. Jangan itu saking populernya. Cuma kemudian ada benturan-benturan, chaos politik yang bikin dia kayak tadi tafakur. Apa ya ini sih tujuan hidupku itu? Mulai dia mikir, oh ya. Apalagi ketika kakaknya ini seorang sufi besar. Jadi suatu ketika kakaknya ini melihat kok gini ya cara hidupnya adikku ini. Namanya Ahmad Al-Ghazali juga. Terus waktu Ghazali sedang semangat-semangatnya ceramah, tiba-tiba dia teriak dari bawah badannya, bahasanya Ghazali. Kalau bahasa Indonesia gini, kamu yang jadi batu asah, sampai kapan kamu menajamkan orang lain sementara kamu sendiri tetap tumpul? Nah itu kakaknya cuma bilang gitu.
Tapi begitu kakaknya ngomong kayak gitu, Ghazali langsung diam dan berhari-hari nggak bisa ngomong. Mau ceramah, naik mimbar, suaranya nggak bisa keluar. Itu Ghazali. Itu kan luar biasa ya. Jadi cuma ngomong, wahai batu asa. Ya kayak saya yang di ini kan tiap hari ngajarin kamu. Tidak mesti aku tercerahkan duluan. Mungkin kamu jadi lebih tajam tiap hari, tapi aku pancet. Tidak tambah apa-apa. Diriku tidak lebih tajam. Itu yang diingatkan oleh kakaknya Ghazali, wahai batu asa, sampai kapan engkau menajamkan orang lain, tapi dirimu sendiri tetap tumpul. Nasihat dasar, dan dari situ berhari-hari tidak bisa ngomong sampai kemudian pamit pada keluarganya. Sakit berhari-hari, dokter nggak ada yang bisa menyembuhkan. Hanya pamit, sudahlah relakan aku pergi nyari entah apa yang bisa ditemukan. Dan itu nanti ada fase beberapa tahun kehidupan Ghazali yang hilang. Uzlah. Di beberapa tempat pindah-pindah. Sampai kemudian kembali dan jadi sufi besar. Dan itu Ghazali, dan sampai dia bisa terakhir dia bisa ngerti kapan dia mau meninggal. Jadi waktu mau meninggal dia bilang ke kakaknya, tolong datang ke tempatku, bawa kain kafan, terus meninggal. Sebelum meninggal dia pamit ke keluarganya, sebentar lagi aku pergi. Jangan dianggap aku itu pergi hilang, tapi ada tujuannya yang lebih panjang yang akan aku temui dan seterusnya. Terus dia tidur dan meninggal saat itu. Nah, itu Ghazali. Oke, ya. Ini tak baca sekilas saja ya. Pengaruhnya tasawuf apa sih dalam iluminasi? Yang pertama, tasawuf menunjukkan bahwa alam ini tidak cuma materi, tapi ada juga dimensi batin yang sifatnya lebih esensial. Yang ini dilupakan oleh orang-orang peripatetik, tradisi filsafat Yunani yang diwarisi oleh filosof seperti Archimedes dan kawan-kawan. Sering melupakan dimensi batin. Padahal batin itu lebih penting, lebih hakiki. Kalau cuma jasmani, tidak akan lebih 100 tahun dia akan musnah. Tapi batin dia akan bertahan. Sufi juga mengajarkan, nanti ini berpengaruh di filsafat iluminasi, ineffability. Ineffability itu tidak terkatakannya pengalaman. Tidak ada gunanya teori kalau dalam tasawuf. Yang penting praktek, pengalamannya nggak bisa diceritakan, harus dialami. Dari situ nanti lahir ilmu huduri. Dan yang ketiga, gnosis, pengetahuan intuitif, kesadaran intuitif yang tidak akan kalian dapatkan di buku, tidak akan bisa kalian tanyakan pada orang lain. Kiai siapapun tidak bisa jawab, yang bisa menjawab kalian sendiri. Kesadaran intuitif, kesadaran orang tentang hidupnya sendiri, tentang pengalamannya sendiri. Itu yang bisa jawab masing-masing orang. Kalau setiap orang ditanya sebenarnya hakikatnya hidup ini apa sih, mungkin setiap kepala jawabannya beda-beda. Itu namanya kesadaran intuitif. Sampai di mana kesadaranmu, itu nanti menunjukkan seperti apa jawabanmu. Dan ini nggak bisa ditanyakan ke orang lain, nggak bisa direkayasa. Nah, itu yang disumbangkan oleh tasawuf pada iluminasi. Jadi filsafat Yunani kuno, filsafat Yunani era Plato dan era Helenistik Neoplatonis, kemudian Persia kuno, kemudian tasawuf, satu lagi apa tadi yang mempengaruhi hikmah Masyriqiyah, filsafat Islam. Dan mix antara 5 hal inilah nanti yang melahirkan filsafat iluminasi dalam diri seorang Suhrawardi yang akan kita bahas minggu depan. Ya, panjang itu kan, cuma pengantarnya.
Belum ke intinya. Hampir 2 jam saya ngomong, pengantarnya saja. Oke, silakan kalau ada yang mau komen. Seperti yang kita tahu, mungkin daripada itu nanti akan lebih dekat pada temannya yang satunya akan menjauhi akan. Apakah ada tokoh yang dapat mengawinkan kedua itu? Tidak ada sih. Oke, Suhrawardi sudah mengawinkan itu. Makanya tadi kan ada Farabi Ibnu Sina juga masuk. Tapi tasawuf Farabi Ibnu Sina kan terikat 2 orang dari tradisi mereka. Cuma mix yang paling sempurna nanti ketemu di Mula Sadra, tokoh terakhir. Mungkin pada saatnya kita akan masuk ke filsafat Islam yang postmodern. Setelah nanti kita sebentar, mungkin pada saatnya juga akan ngomong modern. Kalau yang modern ini tradisi yang agak belok sedikit dari tradisi murni intelektual, karena Islam modern ini Islam yang berusaha ingin bangkit. Jadi cara berpikirnya lebih ke aktivisme, bukan refleksi. Orang-orang seperti Muhammad Abduh, Iqbal dan kawan-kawan pada saatnya akan kita singgung di filsafat Islam modern. Tapi di filsafat Islam postmodern nanti ada beberapa tokoh juga yang berusaha mengawinkan hikmah timur dan hikmah barat. Orang-orang ya seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, Sayyid Hussein Nasr dan kawan-kawan itu sebenarnya perjuangannya sama. Jadi Masyriqiyah bagus, Maghrib juga perlu dipertimbangkan. Tidak boleh ada yang saling mendominasi, mewakili wilayah hidup yang sama-sama kita butuhkan. Meskipun hari ini mataharinya terbitnya dari barat, tidak dari timur. Pada saatnya akan kita terbitkan lagi matahari dari timur. Nah, itu generasi ini. Oke, ada lagi? Apa? Saya mau tanya Pak, bahwa untuk mencapai iluminasi tadi kan dijelaskan pendapat yaitu para tasawuf. Dan saya kok menangkap bahwa ada mengatakan bahwa untuk mencapai itu artinya harus hidup itu mungkin menyendiri. Terus kemudian ada yang mengatakan betapa, ada yang meninggalkan dunia termasuk harta, keluarga dan kehidupan dunia lainnya. Apa memang seperti itu? Karena pandangan sekarang yang terkonstruksi tentang sufisme itu ya kehidupan yang kumal, terlena dan seperti itu. Ya, uzlahnya para sufi itu sebenarnya dalam rangka riyadhah. Jadi intinya bukan uzlahnya, tapi melatih diri untuk tidak terikat oleh dunia. Hanya saja menurut hematnya para sufi, selama kita masih campur kayak gini, itu berat tidak terikat itu. Maka jiwanya harus dilatih puasa dari dunia. Nah, cara paling gampang itu memang menjauh dulu. Cara paling gampang. Tapi seandainya tidak mungkin Pak saya menjawab. Ya sambil hidup sehari-hari tapi tidak dimabuk, tidak didominasi, tidak disetir, tidak terikat itu dunia juga. Beberapa sufi malah, kalau orang Jawa ada namanya topo ngerami. Topo ngerami itu kayaknya sih biasa-biasa kayak gini, tapi sebenarnya topo itu ya uzlah riyadhah. Dunia nggak menarik lagi bagiku, terserah orang. Ya aku butuh makan ya makan, tapi makan tidak segalanya. Aku butuh uang ya butuh cari uang, tapi uang tidak bisa mengalahkanku. Uang harus kutundukkan untuk kepentinganku itu. Riyadhah melatih, intinya di situ. Kenapa sih para sufi menyuruh uzlah? Karena biasanya berat kalau kita masih campur kayak gini, untuk nggak seneng dunia itu susah berat. Makanya paling gampang uzlah. Hari ini contohnya paling gampang ya. Kita tergantung luar biasa dengan bensin atau listrik. Seolah-olah kalau nggak ada bensin atau listrik kita nggak bisa hidup.
Coba seandainya listrik dan bensin habis beneran, jangan khawatir, kita pasti tetap bisa hidup. Kita akan nyari jalan survive sendiri tanpa listrik dan tanpa. Mulai ojo khawatir. Kayak kamu ditinggal pacar pertama itu. Aduh, gelap dunia aku udah ada pacar. Koyo-koyo mati enggak. Bisa. Cuma nggak terlatih aja. Begitu bisa beneran kan bisa. Yang bikin kamu sumpek tiap hari kan sudah bisa tiap hari ketemu. Nggak bisa. Tapi begitu usaha nggak ketemu kan lebih gampang untuk putus. Nah, itu yang ada di pikirannya para sufi. Jangan salah ya. Sufi itu beberapa sufi yang saya baca sebagian besar orang-orang kaya dan konglomerat. Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi itu semua konglomerat. Tapi orang-orang ini konglomerat tapi sama sekali tidak terikat oleh dunia. Saat ini juga duniaku habis, no problem. Itu yang terjadi dengan Rumi dan muridnya. Ibnu Arabi dan muridnya. Jadi Ibnu Arabi ini punya murid yang jadi nelayan. Nelayan ini saking sufinya, karena muridnya Ibnu Arabi kan sufi. Saking sufinya, begitu dapat ikan, dagingnya dikasihkan tetangga-tetangganya, dia cuma makan tulangnya. Murid Ibnu Arabi. Satu ketika dia kangen sama gurunya, terus bilang ke anak buahnya, tolong muridnya datang ke guru saya Ibnu Arabi, mungkin dia punya pesan apa buatku yang sudah nyufi di pantai berpuluh tahun. Muridnya ini datang ke kota nyari Ibnu Arabi. Begitu lihat rumahnya Ibnu Arabi kaget. Kayak gini aku sufi ya. Rumahnya kayak istana, padahal guruku rumah aja seadanya makan cuma tulang ikan. Ini rumahnya kayak istana, makanan macam-macam ada. Nggak percaya waktu naik sufi kan gitu. Terus bilang ke Ibnu Arabi, karena sudah dipeseni gurunya, saya dipeseni guru saya, mungkin saya punya pesan buat guru saya. Oh ya, kasih tahu gurumu, jangan terlalu banyak mikir dunia. Tambah mangkel kan guru. Kurangnya jadi guru itu bisa cuma makan tulang ikan, pesennya nggak boleh mikir dunia. Sini yang rumahnya mewah kayak gini. Pulanglah dia ke pantai. Terus gimana, ada pesan dari guruku? Ada. Saya Ibnu Arabi bilang sampean nggak boleh terlalu banyak mikir dunia. Nah ini begitu dengar pesan gurunya itu langsung nangis ini si muridnya. Astagfirullah. Katanya dia, iya ternyata ngerti. Karena apa? Karena selama ini dia makan tulang, tapi sambil makan tulang itu sambil pikirannya, ini tulang ikan rasanya kayak gini. Kira-kira kalau dagingnya enak mungkin ya. Jadi pas makan tulang itu dia sambil mikir dagingnya, padahal makan tulangnya. Padahal dagingnya sudah dikasih orang, tapi sambil makan tulang itu ya, dagingnya mungkin lebih enak. Dan itu ketahuan sama gurunya. Jadi dibilangin jangan terlalu banyak mikir dunia. Ya itu sufi. Ya kalau sama kita kira-kira 11-12 ya. Ya yang sana 11 biasa, kita 12 juta. Saya kira itu ya, sudah jam 10. Minggu depan kita masuk beneran ke filsafat imunisasi ya. Malam ini baru mengantar. Ya semoga kita dapat sedikit banyak percikan-percikan cahaya dari iluminasi. Saya akhiri sekian. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.